Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema sikap ilmiah dalam konsep Islam dan sains. Jadi, agama Islam mengajarkan setiap insan untuk mencari ilmu dengan tujuan memperoleh kebermanfaatan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, sikap ilmiah itu dapat diperoleh dengan menuntut ilmu. Jadi di sini kalau kita sudah menuntut ilmu itu adalah bagian dari sikap ilmiah dari konsep sains, dan Islamnya pun juga menganjurkan bahwa setiap insan harus wajib menuntut ilmu. Nah, berhubungan dengan itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah di sini penekanannya ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Tentunya orang yang berilmu adalah orang yang bisa mengamalkan apa yang telah didapat untuk kemaslahatan umat. Jadi untuk kebaikan ya, bisa menerapkan di kehidupan. Ini adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, bisa dibaca ya. Kemudian Az-Zumar ya. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Bahwa di situ ada statement atau ada penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tentunya tidak di sini menegaskan bahwa tentu tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka dari itu khususnya yang ada di sini ya, adik-adik ya. Adik-adik ini tentunya. Misalkan nanti di sekolah ya, di sekolah itu kalau di sekolah ada bu guru, waktu itu Pak Guru dan Bu Guru waktu sebelum daring itu sangat hormat. Tapi ketika misalkan ya ini, ketika sudah tidak di sekolah, belajar secara daring, nah maka dari itu adik-adik juga tidak harus bisa menjaga dan mengamalkan apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Misalkan pada saat mengikuti pembelajaran, nah ini berhubungan dengan sikap ilmiah. Pada saat mengikuti pembelajaran tentunya ya harus sesuai dengan kaidah ketika di sekolah, jadi harus sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh ini sikap ilmiah. Orang yang berilmu itu ya sungguh-sungguh, apa-apa sungguh-sungguh kan gitu, melakukan apapun sungguh-sungguh. Kemudian jujur, teliti begitu ya. Nah, ketika berhadapan dengan Bapak Ibu Guru secara daring, bagi adik-adik yang masih sekolah, maka dari itu harus tetap memperlihatkan kerapiannya. Rapi itu termasuk sikap ilmiah gitu. Pada saat saintis melakukan riset itu pasti dia akan rapi gitu. Nah, kita bisa lihat nanti ya. Kemudian sikap ilmiah konsep sains. Nah, sikap ilmiah yang diperlihatkan dan dimiliki oleh para ilmuwan atau saintis pada saat melakukan kegiatan ilmiah, itulah yang disebut dengan sikap ilmiah dalam konsep sains. Jadi saintis itu ahli ilmu alam gitu ya. Nah, tentunya tidak hanya ilmu alam, sebenarnya ilmu-ilmu yang lain pun itu bersikap ilmiah, tapi di sini konsepnya adalah konsep sains. Nah, kemudian saintis itu menerapkan sikap ilmiah dalam kegiatan ilmiah. Jadi setiap apa yang dilakukan itu bersikap ilmiah. Nah, sebenarnya sikap ilmiah itu seperti apa? Nah, contohnya di sini yang di paling bawah sendiri itu adalah sikap ilmiah ya. Itu adalah jujur, teliti, bertanggung jawab, kritis, menghargai, optimis, semangat, dan lain-lainnya yang menunjukkan kebaikan. Nah, di sini juga ada di atasnya itu, peneliti mencari dan membuktikan kebenaran melalui tahapan ilmiah. Tahapannya itu tidak dibulak-balik, namanya sistematika. Ya, sistematika itu ya urut, seperti kalau kita berwudu itu kan urut ya. Ya, yang pertama mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, merancang, melakukan eksperimen atau percobaan. Kemudian
menggunakan dan menganalisis data serta menyimpulkan. Jadi misalkan ini internalisasi di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan baik Bapak Ibu yang ada di warga, misalkan di RT. Di RT kemudian bertetangga, tiba-tiba langsung mengambil kesimpulan, yaitu tidak menunjukkan konsep sains, konsep sikap ilmiah dalam sains maupun Islam. Tiba-tiba mengambil kesimpulan, oh itu ternyata orangnya jelek gitu ya. Atau ada hal-hal yang langsung disimpulkan, menjustifikasi seseorang, menyimpulkan bahwa seseorang itu berbuat seperti ini misalkan gitu ya, seperti tidak baik misalkan seperti itu. Nah, ini berarti belum mencerminkan integrasi konsep sikap ilmiah dalam sains maupun Islam. Nah, yang benar bagaimana? Ya diselidiki dulu, ya, diidentifikasi sebenarnya apa, kronologinya seperti apa, kemudian dugaannya seperti apa. Lah, dugaan-dugaan ini nanti akan dibuktikan dengan bukti-bukti yang nyata. Kemudian dikumpulkan dulu, ya, dimusyawarahkan dulu, kemudian dianalisis, kan musyawarah itu menganalisis. Nah, kemudian barulah disimpulkan apa yang terjadi. Nah, itu. Kemudian ini misalkan ini seorang saintis bagi yang sekolah ya atau di kampus atau Bapak Ibu dulu yang sudah pernah mengalami studi baik itu di sekolah dasar, kemudian sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Di sini terlihat kita bisa melihat dua ya, ada dua gambar. Gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk mudahnya ada cowok, ada cewek. Nah, ceweknya di situ ada dua. Yang satu memegang mikroskop. Cara dia memegang mikroskop kalau tidak menggunakan ilmu, maka sembarang. Kalau tidak punya ilmu berarti untuk menggunakan itu tidak tahu. Maka dari itu tadi konsep bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Memang jelas berbeda. Membawa mikroskop itu juga ada ilmunya. Nah, memegang juga ada ilmunya. Bagaimana menggunakannya? Nah, sama ketika kita bermasyarakat pun juga sama, bertetangga juga sama, ada ilmunya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak asal menyimpulkan, tapi ada kronologis, ada tahapan-tahapan sistematika yang harus dilalui atau diikuti. Nah, di sini yang pertama, saintis menggunakan mikroskop sesuai dengan prosedur. Bagaimana kalau tidak sesuai prosedur? Berarti bukan sikap ilmiah. Gitu. Kemudian saintis melaporkan data dengan tepat. Ini interpretasi dari sikap apa? Jujur ya. Kalau tepat itu bisa jujur, bisa teliti ya. Namanya melaporkan data. Melaporkan itu tidak boleh manipulasi kan begitu. Sama ketika misalkan yang di sini kita semua, baik itu Bapak Ibu maupun adik-adik ya, melaporkan ya. Kalau melaporkan seperti kejadian kemarin misalkan ya, ada kejadian yang baru viral itu misalkan ada apa yang penamparan atau menampar perawat itu ya yang di berita televisi itu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu karena apa? Lah itu kan harus diselidiki dulu ya. Kemudian di situ melaporkannya bagaimana gitu ya. Nah, di sini kembali ke sama gambar tadi bahwa di situ saintis melaporkan data dengan tepat. Ini ada dua makna. Melaporkan itu sebuah kejujuran. Kemudian tepat itu adalah teliti. Dia melaporkan data apa adanya, ya apa adanya jujur. Kemudian tepat waktu misalkan gitu ya, atau tepat ukurannya. Gitu. Kemudian saintis memecahkan masalah atau mencari solusi problem yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Setiap orang, saya yakin punya masalah. Dan orang itu kalau tidak mampu untuk memecahkan masalah, maka harus bermusyawarah dengan yang lainnya. Kalau di kehidupan bertangga dengan tetangganya yang bisa dipercaya atau dengan ahlinya ya. Kemudian di sampingnya itu ada gambar cowok tidak menggunakan alat pelindung diri. Nah, maka itu salah itu. Harusnya menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi gitu.
untuk melindungi supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Pada saat menuangkan juga ada ilmunya, ada caranya. Dalam hal saintis bekerja itu menabur, menuang, ya, kemudian mipet, ya, nyedot itu pakai pipet. Ada yang pakai palispol, ada yang lainnya. Nah, itu adalah hal-hal sikap ilmiah yang harus dimiliki. Di Islam pun diajarkan dengan jujur, tepat, disiplin, ya, optimis, semangat. Gitu. Nah, kemudian di sini faktualisasi sikap ilmiah dalam konsep sains dan Islam. Seperti gambar di samping, ada orang sujud, nah, ibadah sholat, kemudian melakukan sujud. Nah, sikap ilmiah itu apa yang ada di sana? Bersungguh-sungguh, dilakukan dengan sadar, berpakaian rapi, tidak asal, ya, karena ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka di situ sudah rapi. Kemudian beretika, tentunya ikhlas dan sopan. Di sampingnya ada gambar anak-anak sedang menuntut ilmu, maka di situ dituntut, ya, namanya di sini kan wajib, sungguh-sungguh, tidak boleh sembarangan. Orang tua sudah membiayai, ya, harus sungguh-sungguh melakukan apa yang seharusnya dilakukan, menjadi kewajiban seorang pelajar. Jadi ketika di sekolah atau belajar daring diikuti dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmunya, gitu. Kemudian optimis, jadi selalu punya semangat, ya, menyimak, mendengarkan, menghargai. Jadi tidak kalau misalkan gurunya bicara kemudian bicara sendiri, nah itu tidak sikap ilmiah. Nanti apa bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Maka harus dijaga ini adik-adik terutama, ya. Kemudian selanjutnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Di sini sikap ilmiahnya apa? Ya, bersedekah, saling membantu, empati terhadap sesama. Kemudian tidak hanya sesama manusia, sesama yang lainnya, tapi dengan alam, dengan tumbuhan. Dan itu pun kita butuhkan untuk kehidupan, demi kelangsungan kehidupan, demi kesehatan. Kalau kita sehat bisa melakukan kebaikan. Nah, itu. Di sini kehidupan sosial masyarakat, sikap gotong royong, di sebelah itu ada Pak Tentara, ya. Kemudian peduli lingkungan. Ya, jadi tidak asal ambil tumbuh-tumbuhan dibuang sembarangan, dicabut gitu, enggak, ya. Harus menanam, ya, harus memberi ke alam, jangan kita harus selalu menggunakan alam itu, tapi kita harus juga sesekali memberikan memberikan ke alam, baik itu melalui tanaman supaya tidak terjadi erosi, tidak terjadi banjir di mana-mana. Jadi kita harus peduli seperti tubuh kita, ya, tubuh kita itu banyak organ-organ yang saling menunjang atau saling berkaitan kerjanya. Ketika saraf kita itu kejepit, maka kita ikut sakit, yang lainnya ikut sakit. Ketika alam ini gundul, ya, kayak yang cerita itu, maka sikap ilmiah apa yang ditumbuhkan sebagai seorang muslim? Ya harus ikut peduli terhadap lingkungan, menanam, kemudian dan yang lainnya. Nah, kemudian ini pertemuan RT, ya, ini bagi bapak-bapak, ya. Kalau ibu-ibu itu pertemuan apa, ya, dawis apa itu, ya. Nah, ini sikap ilmiah yang paling dasar adalah menghadiri pertemuan RT, rutinitas, kemudian menyimak informasi, menghormati pendapat sesama. Karena kalau kita tidak bisa menghormati pendapat sesama, maka akan terjadi penyimpangan dan akan terjadi perbedaan pendapat yang memicu emosi dan kemudian jadilah sebuah pertengkaran. Kemudian musyawarah. Kemudian kedinasan bagi Bapak Ibu yang punya dinas, ya. Nah, tempat dinasnya biasa selalu ada rapat musyawarah, ya, memberi saran, saling berpendapat. Kemudian ini persahabatan. Dalam persahabatan, sikap ilmiah apa yang muncul? Kita lihat gambar di situ. Ada dua laki-laki, yang satu hampir jatuh dan dalam keadaan kondisi yang sangat kritis. Apa yang dilakukan oleh sahabatnya? Saya yakin rasa
persahabatan itu muncul dengan membantu dalam kesulitan seperti yang diajarkan dalam Islam bahwa kita harus saling membantu apabila ada temannya kesulitan. Kemudian kondisi sangat memerlukan bantuan ini justru harus lebih ekstra untuk memberikan bantuan dengan uluran tangan, berpegangan, maka akan bisa selamat. Maka tolong menolong, kemudian saling menjaga persahabatan. Nah, ini adalah hal-hal yang ilmiah, yang sikap ilmiah yang harus dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk adik-adik, ya, untuk adik-adik biasanya bermain sepeda. Nah, bermain sepeda kalau yang satu tidak punya, kemudian satunya punya, kadang-kadang jadi pertengkaran juga. Gitu. Jadi mau pinjem tidak boleh gitu ya. Maka sikap ilmiah apa yang harus dimunculkan? Nah, maka harus meminjamkan sepedanya. Gitu. Nah, kemudian faktualisasi sikap ilmiah dalam konsep sains Islam sebagai umat Islam dalam kehidupan sehari-hari kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan menjauhi larangannya. Menuntut ilmu tidak hanya di usia kecil. Kemudian menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan di masyarakat, berorganisasi di masyarakat, di sekolah, di kampus, ilmu-ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru kalau yang masih sekolah itu tentunya akan diaplikasikan di masyarakat. Kemudian membantu memecahkan permasalahan yang dialami keluarga. Kalau misalkan anak mengalami sebuah masalah, tentu bapaknya akan membantu, tidak dibiarkan. Dengan rasa sadar ya, dengan kesadaran, dengan sikap alamiahnya itu akan muncul untuk membantu. Kalau yang membiarkan berarti namanya tega ya. Kemudian tetangga pun juga perlu bantuan, kita bantu. Kerabat apalagi ya, yang dekat-dekat gitu. Kemudian tolong menolong, saling menghargai, ini semua adalah konsep sikap ilmiah ya. Kemudian jika meminjam barang atau uang ya kadang-kadang lupa. Ya. Lupa mengembalikan. Kalau minjem itu mudah, tapi untuk mengembalikan itu yang mudah gitu ya. Kemudian perjanjian waktu. Nah, ini kalau saya sehubungan dengan ini memang berat. Biasanya ada kasus gitu lebih baik kita kasih tapi tidak sesuai yang diminta itu tidak apa-apa dikasih, tapi tidak menimbulkan kerenggangan hubungan persaudaraan. Kadang-kadang diberikan pinjaman, tapi karena suatu hal maka tidak bisa mengembalikan dengan tepat waktu, maka dari itu akhirnya menjadi hal yang tidak baik, menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Gitu. Maka dari itu komitmen kita bangun supaya kita bisa menepati janji. Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya masing-masing, menjaga dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Ini contoh kasus ya, contoh kasusnya. Contoh kasus bersikap ilmiah. Dalam kasus pengambilan keputusan, ini misalkan ya, jika didasari sikap ilmiah berdasarkan logika, rasional, maka keputusan dapat diterima oleh anggota dan orang lain. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan menyimpang dari sikap ilmiah, tidak jujur, ada yang disembunyikan, ya, atau ada maksud pribadi, tidak bertanggung jawab, maka dapat memicu ketidakpercayaan atau tidak jujur lagi tadi menimbulkan masalah, bahkan bisa demonstrasi. Ya, jadi dapat menimbulkan kerusuhan. Nah, maka dari itu yang perlu dilakukan bisa menghadiri di majelis taklim, kemudian karena di situ peran dari majelis taklim adalah sebagai lembaga dakwah kita mendapatkan ilmu, ya, kemudian bisa saling berbagi, ya, menasehati, mendapatkan hal-hal yang positif dari ustadz, dari ustadzah, dari bapak ibu, dari para sesepuh. Kemudian di situ juga ada pembinaan dan pengembangan untuk pengembangan secara moral, baik secara fisik dan sebagainya, semua itu akan di situ bisa didapatkan.
Nah, kemudian untuk yang masih belajar, ya, baik itu di tingkat rendah sampai dengan tinggi, bahwa di situ adanya suatu penelitian, ya, hasil penelitian integrasi sains dan Islam ini berkontribusi dalam transfer of knowledge bagi pembaca, bagi khalayak, jadi bisa dibaca hasilnya, kontribusinya, hal-hal yang baik, gitu. Kemudian hasil penelitian juga menjadi pendukung referensi untuk melakukan perbaikan, tindak lanjut, dan meningkatkan pengetahuan, baik itu sikap, habituasi dalam kehidupan sosial keagamaan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Ustadz Heri Mahfudi. Demikian, jika ada salah, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat sore menjelang buka puasa. Semoga amal ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu selanjutnya kepada Ustadz Heri, monggo. Oke, terima kasih Prof. Budiono Saputro yang telah menyampaikan tausiah, nasihat sekaligus motivasi dan bimbingan